Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, perawatan harian di kandang kami dengan memberikan pakan secara rutin dan membersihkan tempat pemandian. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas nih ya tentang fertilitas telur dengan kita menggunakan pakan yang berkualitas. Nah, jadi di sini masih banyak yang keliru ya tentang penggunaan ransum pakan yang ada di kandang kami. Bahwa penjelasan saya ini ya, bahwa ketika kita memberikan pakan itu yang benar-benar berkualitas, hasilnya juga akan maksimal dan akan memuaskan bagi kita sendiri ya. Karena saya percaya ya, ketika kita memberikan pakan itu yang baik, hasilnya juga akan berdampak baik, maupun dari hasil telur dan juga hasil dari kesehatan bagi ternak-ternak kita. Gimana kita ingin mendapatkan rezeki dari ternak-ternak kita, tetapi kita memberikan perawatan yang asal-asalan. Yang ada tidak mendapatkan rezeki, malahan musibah yang akan kita dapat. Dengan kerugian-kerugian yang lebih besar lagi ya. Karena kita terlalu banyak menggonta-ganti jenis pakan, dengan memberikan pakan yang asal-asalan, itu akan berdampak buruk pada ternak-ternak kita. Saya berbicara di sini bukan sekedar berbicara, tetapi melalui beberapa kali percobaan ya untuk penggunaan ransum. Makanya saya alhamdulillah untuk saat ini produksi kami cukup lancar karena dengan menggunakan pakan yang baik, hasilnya juga akan baik. Nah, jadi teman-teman untuk fertilitas ya, itu tidak ada pengaruhnya dengan ransum pakan. Perlu digarisbawahi ya, menurut saya pribadi nih ya, bahwa ransum pakan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan fertilitas telur. Karena menurut saya ya, untuk fertilitas telur, itu adalah faktor utamanya adalah antara jumlah populasi antara indukan dengan pejantan. Jadi kita lebih membahas ke fungsi pakan ini ya. Fungsi pakan itu adalah bertujuan untuk mencetak telur dan menghasilkan telur yang berkualitas dengan cangkang yang keras, dengan jumlah yang banyak. Jadi tidak ada hubungannya ya teman-teman ya dengan pakan yang berkualitas. Saat kita berikan nanti telurnya tidak akan fertil ya. Nah, mungkin kejadian-kejadian tersebut pernah dialami rekan-rekan ketika kita menggunakan pakan yang berkualitas tetapi banyak yang tidak fertil. Nah, teman-teman harus perhatikan juga ya jumlah populasi antara pejantan dengan betina. Ini harus berbanding lurus ya teman-teman ya, karena semakin bagus pakan yang kita gunakan, pejantannya juga harus lebih banyak. Jadi perbandingannya semakin sedikit, semakin sedikit betinanya juga akan semakin baik. Jadi semakin pejantannya itu rajin kawin, nah fertilitasnya juga akan lebih terjaga teman-teman. Jadi ketika kita memberikan takaran indukan dan pejantan itu ya, satu misalnya banding 10, 1:8, tetapi pakan yang kita gunakan ini pakan yang benar-benar bagus ya. Nah, alhasil memang ya teman-teman ya, saya juga pasti meyakinkan bahwa hal tersebut yang membuat telur-telur tidak menjadi fertil. Tetapi ya, ketika pejantan dengan indukan itu berbanding lurus, itu dan dengan tingkat intensitas antara perkawinan itu sesering mungkin, nah di situ pasti fertilitasnya juga akan baik ya. Jadi ketika banyak yang bilang di kandang kami ini bang 1:10 bisa, 1:8 bisa, semuanya bisa teman-teman, tergantung dari jumlah ransum pakan dan kandungan protein pada pakan tersebut. Jadi kalau untuk fertilitas ya, kalau untuk di kandang kami fertilitasnya alhamdulillah cukup baik karena kami memakai perbandingan 50:8. Jadi 50 indukan dengan 8 pejantan. Jadi semakin banyak pejantannya teman-teman itu semakin baik ya, karena pastinya fertilitas lebih terjaga. Jadi memang perlu digarisbawahi, ini penjelasan saya pribadi ya, bahwa ransum pakan itu tujuannya adalah untuk membentuk telur secara cepat dengan hasil yang bagus, dengan cangkang yang keras, dengan jumlah yang lebih banyak. Teman-teman harus ingat ya, dengan pakan yang benar-benar bagus itu, kita sudah pasti tahu ya, dengan cara logika saja, bahwa ketika kita memberikan pakan yang berkualitas, juga pastinya akan lebih maksimal. Sebenarnya kita sudah tahu ya teori seperti ini, cuman hanya saja kita ragu untuk mencobanya. Teman-teman bisa mencobanya, tidak perlu terlalu populasi besar teman-teman, cukup beberapa indukan, dengan teman-teman berikan pakan yang berkualitas, teman-teman percayalah bahwa ketika
kita merawat ternak-ternak kita secara baik ya, pasti akan mendapatkan rezeki yang juga baik. Nah, dan sebaliknya ya, ketika kita memberikan perawatan yang asal-asalan, ketika kita memberikan perawatan yang buruk terhadap ternak kita, alhasil ya, itu akan berdampak buruk ya, maupun dari segi kesehatan ternak-ternak kita, maupun dari segi pengeluaran kita. Memang ya teman-teman ya, untuk ransum pakan yang berkualitas ini, kita membutuhkan dana yang tidak sedikit. Saya akuin tersebut, saya akui dari diri saya pribadi ya. Tapi semata-mata saya bukan merasa bahwa saya tuh mampu untuk memberikan pakan secara baik. Saya memang menggunakan pakan ini karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya. Karena saya sudah terlalu capek lah dulu. Bolak-balik namanya ganti ransum pakan yang katanya terpengaruh dengan pakan ini, pakan itu. Nah, justru karena saya sudah terlalu capek akan hal itu, saya langsung mencobanya dengan pakan yang benar-benar baik, pakan yang benar-benar nutrisinya juga tercukupi, dan alhasil alhamdulillah ketika saya menerapkan pola seperti itu, kita bisa lihat sendiri ya, untuk hasilnya ini lebih maksimal dan pasti tetap ada hasil yang akan kita dapat. Teman-teman bisa lihat perbandingan antara kandang saya dengan kandang-kandang yang lain ya. Bahwa di sini saya berbicara bukan sekedar asal-asalan, tapi saya berbicara berdasarkan teori yang saya praktekkan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah peternak-peterangan kami, dan ada juga sejumlah indukan yang lagi bertelur dan mengerami. Di sini kita memakai teknik petarangan di sistem angka, dan memang bertujuan ya untuk mempermudah. Teman-teman perlu diingat ya, ketika kita beternak, kalau bisa kita harus mempermudah cara kita dalam beternak. Jangan merepotkan bagi kita dan tidak menyiksa bagi ternak-ternak kita. Yang ada ketika kita punya kerepotan sendiri dalam beternak, kita malas-malas ketika kita memberi makan. Nah, percayalah, rezeki juga tidak akan datang ya teman-teman. Perlu digarisbawahi bahwa ternak-ternak kita akan mendapatkan rezeki dan akan menghasilkan rezeki ketika kita memberikan dan merawat secara baik. Karena saya sudah bolak-balik ya teman-teman, dulu bolak-balik ganti ransum pakan ya, mau dari ampas-ampasan, mau dari jenis hijau-hijauan, saya sudah pernah mencobanya semua teman-teman. Dan alhasil ya, memang tetap bertelur ya teman-teman. Mau teman-teman menggunakan ampas-ampasan, mau teman-teman menggunakan hijau-hijauan, pasti tetap akan bertelur. Tapi perlu diingat ya, untuk telurnya dan hasilnya itu pasti kurang maksimal ya. Kadang-kadang bertelur dan kadang-kadang tidak. Saya sudah pernah mengalaminya teman-teman. Mungkin apa yang saya bilang ini terkesan seolah-olah bahwasanya terlalu banyak banget pengalaman saya, padahal memang saya mulai ternak ini ya udah lumayan cukup lama, tapi ketemu jalan dengan ransum pakan ini sekitar 2 tahunan, dan alhamdulillah untuk produksinya juga baik, untuk fertilitasnya juga baik, dan ternak-ternaknya juga alhamdulillah sehat-sehat ya. Karena di sini kita lihat sendiri, untuk indukan-indukan maupun pejantan, bulunya itu bersih-bersih, kelihatan sehat-sehat, cerah-cerah, karena kita selalu mengganti tempat pemandian teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, tempat pemandian itu adalah faktor penting ya pada sistem indukan atau sistem pembibitan. Karena ketika kita menghiraukan tentang tempat pemandian ya, itu yang akan merusak bulu-bulu pada indukan-indukan. Nah, disitulah yang akan menyebabkan ya bulu-bulu itu rusak, dan untuk saat mengerami telur-telur tersebut kurang namanya daya hangat dari bulu-bulu dari indukan, karena bulu-bulu indukannya sudah terlalu rusak ya. Nah, disitu yang menyebabkan terkadang indukan itu maksud saya telur yang dierami itu mati di tengah jalan. Nah, jadi itulah teman-teman penyebabnya ketika kita menghiraukan tentang pemandian ini ya. Dampaknya juga bagi bulu, dampaknya juga bagi kesehatan ternak-ternak kita. Nah, tentunya ketika kita memberikan perawatan yang baik ini ya, ternak-ternak kita juga pasti akan sehat dan berproduksi dengan lancar. Saya sudah menerapkannya, saya bukan berbicara tentang asal-asalan ya. Teman-teman bisa lihat ternak-ternak kita ini
pastinya sehat-sehat dengan di kandang umbaran yang cukup luas ini ya, yang hijauannya alhamdulillah cukup memadai. Teman-teman ya bisa menggunakan pakan alternatif ya. Perlu saya jelaskan sekali lagi, teman-teman bisa menggunakan pakan alternatif apapun itu, tetapi harus digarisbawahi ya, tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya. Nah, saya pernah lihat nih ya, maupun dari teman saya juga ada yang menggunakan ini hijauannya ini hampir 50% bahkan lebih, terus cuma dikasih dedak seperti itu. Nah, teman-teman perlu diingat ya, itu pasti tidak akan berdampak baik ya. Dan saya juga melihatnya sendiri, ternak-ternaknya bulunya pada hancur, pada makan bulu, itu pertanda bahwa nutrisi dari pakan tersebut kekurangannya teman-teman. Jadi kita senantiasa harus merawat dengan baik lah untuk mendapatkan rezeki dari ternak-ternak kita. Mungkin penjelasan saya ini dapat dimengerti ya, walaupun sedikit bertele-tele dan kurang jelas. Nanti teman-teman bisa tanyakan aja langsung di kolom komentar. Saya usahakan saya akan selalu menjawab ya teman-teman ya, untuk pertanyaan rekan-rekan. Insya Allah saya pasti akan selalu menjawab. Mungkin begitu saja ya teman-teman ya, video singkat ini yang saya dapat berikan. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti, dan apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.